Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina habibina al-mahbub Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi salatan taghfiruna biha li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa sulih biha al imama wa ahlal baiti wal ulama'i wal umara'i wal ummah wa alif baina qulubihim wadfa' syarra ba'dihim an ba'd mimma nakhafu wa nahdar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul 'aizza wal fudala masyayikhana wa syayyikhana al-kiram wa ulama'inal ajilla dumateng para habaib, para kiai, para sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita semua, orang tua kita semua, beliau murabbi ruhina wa mursyidina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Toha bin Hasan bin Toha bin Muhammad Al-Qadi bin Toha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Al-Imam Yahya, juga kepada seluruh para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para mursyidin, jajaran pengurus Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Indonesia, juga terkhusus kepada Jamiah Muslimat Batonah di seluruh Indonesia serta jajaran pengurusnya, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini ungkapan alhamdulillah tidak pernah kita lepas dan kita lupakan, sehingga masih diberi kesempatan, diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapat keberkahan di 10 akhir bulan Ramadan. Melanjutkan cerita dan juga sedikit penyampaian yang pernah saya sampaikan pada season yang lalu. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan lanjutannya, di mana ada satu makalah, ada salah satu pepatah, laisal maurudat liman laisalahul waridat. Sulit ataupun sangat tidak mungkin kita akan mengetahui atau kita akan mendapatkan sesuatu dalam diri kita manakala tidak ada sesuatu yang masuk kepada diri kita. Seperti kemarin yang pernah saya sampaikan, bahwa dengan berthariqah, membaca bacaan-bacaan yang maurud minal hadis atau maksur minas sahabat, di antara
tujuan berthariqah adalah tazkiyatun nafsi atau tazkiyatul qulub. Setelah hati bersih, dengan cara kita berhusnudzon, sembari hati kita itu diisi dengan hal-hal yang terpuji. Banyak sekali hal-hal yang terpuji dan terlakukan oleh para pendahulu-pendahulu. Terutama yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan jarak yang sangat jauh kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita juga sudah dikasih pesan untuk mengikuti kepada pewarisnya al-ulama uman Allah. Al-ulama warasatul anbiya. Lewat para ulama-ulama itulah kita menyambung kepada beliau, termasuk di dalam berthariqah juga yang menyambung kepada beliau. Sehingga seandainya upaya berthariqah, ikhtiar berthariqah dalam menggapai tazkiyatul qulub, tazkiyatun nafsi, itu sudah bisa kita jalani, kita praktekkan, maka kita harus menghiasi hati kita dengan hal-hal yang terpuji seperti yang sering didengung-dengungkan oleh para beliau-beliau, terutama yang banyak sekali ditekankan oleh guru kita Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, adalah dengan cara kita itu selalu menanamkan rasa cinta di dalam hati. Dasarnya apa? Ada satu ayat yang nanti bisa ditarik sebuah dasar. Di dalam ayat itu sangat masyhur dan sangat biasa kita kenal, kita dengarkan. Yang kurang lebih bunyinya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum ila akhiril ayat. Di situ kita bisa menarik sebuah pemahaman bahwa yang menjadi dasar kita kepada Allah adalah mahabbah ilallah. Pencapaian mahabbah ilallah itu melewati pengenalan dan mengikuti manusia yang diutus oleh beliau. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pencapaian untuk bisa mengikuti kepada beliau pun ya dasarnya agar apa yang kita ikuti itu betul-betul keluar dari hati, keluar dari sebuah keinginan dan rasa senang, maka kita harus membangun rasa cinta kepada beliau. Rasa cinta kepada beliau tanpa kita mengenal sulit, sehingga kita harus sering dengar cerita secara tentang beliau, perjuangan beliau, akhlak beliau, sifat beliau, yang semuanya sudah banyak diterangkan di dalam kitab-kitab dan penjelasan-penjelasan, baik dalam Al-Quran, hadis, dan juga di dalam maulid-maulid yang dibaca khususnya yang ada di Indonesia. Pencapaian kita bisa mengenal dan juga bisa mengikuti serta bisa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita harus bisa mencintai kepada ahli warisnya, yaitu para ulama dan juga dzurriyyahnya atau ahli bait keluarga beliau. Nah, disinilah tonggak penting kenapa kita khususnya sebagai warga ahli sunnah wal jamaah itu sangat menekankan sekali tentang cinta kepada para ahli bait, kepada para ulama, karena itu pengikat pertama dalam rangka kita bisa mengikuti Rasulullah dan bisa mencapai mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
yang saya lihat di diri beliau, guru kita Maulana Habib Lutfi itu selalu mendengung-dengungkan dengan istilah cinta. Sebenarnya ini satu upaya bagaimana di dalam hati kita itu dipenuhi dengan rasa cinta. Kalau orang di dalam hatinya itu dipenuhi rasa cinta, maka akan semangat untuk melakukan hal yang berkaitan dengan cinta itu, akan selalu memandang kebaikan kepada siapapun yang kita pandang. Bahkan yang paling penting, dengan cinta dan rasa ridho kepada takdir yang kuasa ini akan menjadi pintu besar kita mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena cinta yang harus ditanamkan di dalam hati kita harus betul-betul bahasanya itu mahabbah shodiqah. Cinta yang betul-betul benar, cinta yang lillah, fillah, ilallah. Cinta yang bergaris kepada garis lurus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cinta yang horizontal kepada sesama makhluk ataupun vertikal ataupun cinta yang horizontal. Nah, kecintaan yang akan kita bangun kalau kita melihat dari cara-cara beliau Maulana Habib Lutfi itu selalu mendengungkan cinta-cinta kepada ulama, kepada para pendahulu, karena ini salah satu upaya membuktikan bahwa beliau sudah sangat paham sekali Indonesia ini adalah negara yang sesuai dengan tatanan yang pernah ditata oleh Rasulullah SAW di Madinah, di mana beliau membuat sebuah perjanjian bersama dengan para Yahudi, dengan non-Muslim. Kalau kafir ya kafir yang dhimmi, mustakman, dan lain sebagainya. Ada di dalam fikih, panjenengan bisa pelajari. Tapi pada prinsipnya bahwa konsep menata sebuah tatanan sosial, tatanan budaya, tatanan tradisi didasari dengan piagam Madinah ini sudah sangat benar sekali dan sangat tepat sekali dan sudah sangat pas sekali di negara kita Republik Indonesia. Terbukti bahwa di negara kita Indonesia itu semua tatanannya itu kesepakatan seperti piagam Madinah itu dikonstitusikan menjadi sebuah ideologi bangsa, menjadi Pancasila, undang-undang, konsep Bhinneka Tunggal Ika, dan lain sebagainya. Dari dasar inilah kenapa beliau, guru kita Maulana Habib Lutfi itu selalu dimanapun memesankan untuk menjaga NKRI, tanah air. Bahkan ada slogan yang sering beliau sampaikan adalah NKRI harga mati. Kecintaan kepada tanah air ini beliau tidak hanya sekedar dengungkan di dalam sebuah pertemuan-pertemuan besar, pengajian atau pertemuan bersama dengan para tamu, akan tetapi dalam kehidupannya beliau pun sangat terwarnai sekali kecintaannya kepada bangsa ini. Contoh kecil lah, dulu saya pernah pas kalau di bulan hari ulang tahunnya TNI itu beliau selalu pakai baju itu doreng NKRI. Saya tanya kepada beliau, "Bah, kok pakai baju doreng terus kenapa?" Ya karena ini kebetulan hari TNI, jadi saya harus pakai doreng. Padahal kalau kita melihat beliau basicnya adalah seorang mursyid thariqah, seorang ulama, seorang habaib, seorang dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau mencontohkan kepada kita
bagaimana kita tetap dimanapun dan kapanpun harus tetap konsis menjaga NKRI ini meskipun di dalam setiap perilakunya. Bahkan yang saya saksikan dalam makan beliau itu selalu milih makanan-makanan yang made in Indonesia asli. Kopinya ya kopi yang memang gilingan asli dari daerah-daerah seperti kayak kopi Siwalan di daerah Pekalongan. Beliau sangat menyukai kopi itu. Makanan-makanan beliau minta kadang pisang godok, kadang singkong goreng atau singkong rebus. Pokoknya makanan-makanan yang Indonesia banget. Artinya ini salah satu saja bahwa kecintaan beliau kepada bangsa dan negara ini tidak hanya sebuah slogan atau penyampaian, tapi memang menjadi sebuah amaliyah yang beliau buktikan. Dan itu semua tidak mungkin beliau seperti itu tanpa ada sesuatu yang memang pernah beliau pelajari, beliau ambil dari para guru-guru dan pendahulu-pendahulu beliau. Karena sadar atau tidak sadar, bangsa Indonesia ini adalah sudah final. Sudah final dalam artian sudah yang sesuai dengan apa yang sudah diletakkan oleh Rasulullah di dalam piagam Madinah. Ini harus kita jaga, ini harus kita lestarikan, ini harus kita isi, ini harus kita rawat, dan lain sebagainya. Sehingga dalam rangka merawat, dalam rangka menjaga, dan lain sebagainya ini, dasar yang pertama ditanamkan dalam hati kita adalah cinta kepada yang mau dirawat. Cinta kepada negara agar kita bisa menjaga negara ini. Kita ada keinginan untuk merawat, didasari dengan cinta. Kalau tidak ada cinta kepada bangsa ini sangat sulit. Ada sebuah hadis yang mungkin tidak tercantum di dalam Sahih Bukhari. Hadisnya Imam Bukhari di dalam kitab Al-Farad apa-apa itu tentang masalah bahasa hubbul watan minal iman. Bahwa kecintaan kepada bangsa ini adalah bagian daripada iman. Itu sebagian daripada dasar ataupun makalah, mungkin ada yang mengatakan makalah para beliau-beliau khususnya guru kita itu selalu mendengung-dengungkan tentang cinta kepada bangsa dan tanah air ini. Sebab kalau kita bisa melihat kondisi negara-negara di luar sana, bahkan mungkin negara yang berlabelkan negara Islam, tidak sedamai, tidak seasik, dan tidak seindah negara kita Republik Indonesia. Di mana kita di Indonesia ini, khususnya orang yang beragama Islam di bulan Ramadan bisa menikmati. Bagi para dai-dai, para ulama bisa menyebarkan dan mendakwahkan Islam dengan bebas. Bisa mendakwahkan Islam dengan cara apapun. Dan lain sebagainya. Ini kita akan semakin harus menyadari bahwa takdir Allah tentang bumi pertiwi ini adalah sesuatu anugerah yang besar yang betul-betul harus kita jaga, kita rawat, dan lain sebagainya. Sehingga mari kita bangun terus rasa cinta kepada bangsa ini. Kita harus menyadari betul bahwa ini takdir yang kuasa untuk kita semua hidup di negara Indonesia ini harus menjadi sebuah mindset dasar kita untuk menjaga bangsa dan negara ini. Apalagi kalau kita mau melihat lebih ke depan harapan-harapan beliau. Konsep cinta tanah air ini harus bisa masuk kepada generasi-generasi muda. Harus bisa masuk kepada generasi-generasi sedini mungkin, mulai dari sekolah TK, PAUD, SD, dan lain sebagainya. Karena kalau sudah tertanam rasa cinta kepada bangsa ini, entah itu nanti jadi dai, entah itu menjadi
seorang ulama, seorang tokoh, baik tokoh agama atau tokoh bangsa atau menjadi pejabat tinggi, baik di eksekutif atau legislatif, kalau sudah ada modal cinta tanah air, harapannya para beliau-beliau itu akan betul-betul menjaga dan membangun serta serta bisa melangkah dan mencetuskan sebuah ide atau saran-saran yang didasari dengan cinta. Bahkan dari cinta ini mudah-mudahan akan bisa secara ekonomi akan lebih bisa mengangkat hasil-hasil karya di negeri ini. UMKM kita tingkatkan, ekonomi kerakyatan kita bangkitkan. Seperti yang alhamdulillah sudah dilakukan dan sudah dijalankan oleh Presiden kita Bapak Insinyur Joko Widodo. Bagaimana beliau kepingin membangun infrastruktur bangsa ini secara maksimal dan bagaimana beliau sumber daya alam ini betul-betul menjadi satu alat untuk bisa membangun bangsa ini, karena di Indonesia semuanya ada, dari mulai hasil bumi, dari mulai oksigen, dari mulai bahan nuklir, bahan kesehatan, mulai emas, nikel dan lain sebagainya, semua ada di Indonesia ini. Kalau rasa cinta bangsa ini tidak tertanam di dalam hati, maka kita tidak bisa, apalagi kok kita bisa berbuat untuk menjaga aja sudah nggak bisa. Merawat apalagi. Bahkan mohon maaf, kalau sudah tidak ada rasa cinta, harga ini memiliki bangsa ini, yang paling menakutkan akan mudah untuk menjual bangsa ini, untuk menjual karya bangsa ini hanya demi sebuah nominal, demi sebuah hasil finansial, tapi mengorbankan bangsa ini. Sehingga sungguh sangat penting sekali penanaman rasa cinta kepada bangsa dan tanah air ini. Sudah sekian lama, bahkan mungkin kalau saya ngitung lumayan lama lah. Saya mengikuti beliau dimanapun tempat yang beliau sampaikan adalah cinta tanah air. Karena ini pesan yang akan sangat penting sekali untuk generasi bangsa rakyat Indonesia ke depan. Di mana nanti harapannya Indonesia ini menjadi negara yang menjadi contoh damainya, menjadi contoh kesatuan dan persatuannya, menjadi contoh kerukunannya dengan berbagai macam suku, dengan berbagai macam latar belakang sosial, strata dan lain sebagainya. Sebab sudah sangat cukup dalilnya. Di dalam ayat Qur'annya itu kan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Khitabnya itu ya ayyuhan nas. Bukan ya ayyuhal muslimun, bukan ya ayyuhal mu'minun, bukan ya ayyuhal munafikun, bukan ya ayyuhal kafirun, bukan ya ayyuhal fasikun. Ya ayyuhan nas. Siapapun dia manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah menciptakan dari bentuk manusia, laki-laki, perempuan, berkabilah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan lain sebagainya, agar saling mengenal. Mana pengenalan ini tidak akan bisa menjadi sebuah hasil yang bagus dan baik kalau rasa pengenalan ini didasari dengan tidak cinta. Sehingga aku melihat ada sebuah pepatah kata bahasa Arab bahwa ainur ridho an kulli aibin kalilah walakin ainus suhti tubdil masawiyah. Kalau kita melihat seluruh manusia, seluruh makhluk ini adalah ciptaannya Allah, kenapa kita tidak bisa ridho? Dan kenapa kita tidak bisa menerima keputusan Sang Khalik pencipta kita?
Karena kalau kita bisa ridho, bisa melihat kebaikan, kalau selalu kita bahagia, kalau kita hatinya selalu husnudon, kita akan tidak akan bisa melihat kejelekan dan kekurangan di dia. Justru yang kita lihat adalah kelebihan dan kelebihan di orang lain. Sebab likulli insanin maziyatun. Setiap manusia punya keistimewaan, punya kelebihan yang diciptakan oleh manusia. Semua tidak ada yang sempurna. Usah jauh-jauh lah, saya sendiri sekarang ngomong, bisa berbicara, ngomong dalil ini itu. Di saat motor saya rusak, saya tidak bisa dalili sendiri. Ada kelebihan orang yang bisa meresi orang lain. Jadi setiap orang punya kelebihan sendiri-sendiri. Bahkan mohon maaf, justru kelebihan yang paling banyak itu ya kelebihan di orang bodoh. Karena orang bodoh itu justru gampang diajak ngobrol, gampang dikasih pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan kiai-kiai, ulama-ulama, para tokoh-tokoh ini umpamanya buka ada pengajian dan lain sebagainya. Yang pada datang ya orang yang bodoh atau orang yang merasa bodoh. Meskipun dia pintar tapi tetap merasa bodoh. Artinya semua punya kelebihan dan semua punya kekurangan masing-masing. Tapi kalau kita melihat dengan ainul ridho, ainul husnudon, bi ainir rahmah, dengan pandangan cinta kasih, kita akan melihat sebuah kelebihan-kelebihan di mereka. Tidak akan pernah membuka, apalagi melihat kekurangan-kekurangan di mereka. Nah ini, kalau kita bicara dasar sudah cukup. Ini ayat saja begitu. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhal insan, dan lain sebagainya. Nah, itu membuktikan bahwa kita sudah diajari toleransi, sudah diajari demokrasi lewat Piagam Madinah, sudah diajari untuk saling menghormati dan menghargai, belum contoh-contoh di masa-masa terdahulu. Saya teringat sedikit di saat beliau baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap hari ngasih makanan orang kafir di pojok-pojok masal Madinah. Padahal orang kafir ini selalu mencemooh, mencaci maki, tapi setiap hari beliau ngasih roti, ngasih daging. Beliau tahu bahwa orang ini nanti masuk Islamnya di tangan sahabat Abu Bakar. Tapi ini beliau tetap melakukan sebuah contoh kepada umat, untuk kepada kita. Bagaimana kita harus tetap punya harapan besar, harus optimis apa yang harus kita lakukan. Itu semua harus didasari dengan cinta. Sehingga harapan-harapan ini semoga yang jadi kunci sering beliau sampaikan adalah bagaimana kita betul-betul mencintai bangsa ini, mencintai tanah air ini, mencintai bumi yang kita tempati ini, mencintai segala sesuatu yang ada di bumi ini. Jangan memandang mereka dengan kebencian, jangan memandang mereka dengan pandangan yang tidak baik. Kita pandang dengan pandangan cinta, pandangan kasih sayang, dan lain sebagainya. Karena kita pun sadar bahwa rahmatullahi wasi'at kulla syai'. Rahmatnya Allah itu luas. Bahkan mendahului rahmatnya Allah itu sabaqat, mendahului daripada azabnya sabaqat adabuhu. Kita sudah tahu itu dan kita paham itu, sehingga mari kita selalu isi hati kita dengan cinta kepada ulama, pada tokoh bangsa, kepada para pendahulu ini. Dan yang terpenting adalah juga bagaimana kita selalu isi cinta ini kepada bangsa, kepada sesuatu yang ada di negara ini, sesuatu di bumi pertiwi ini. Kita cintai pemerintahnya, kita cintai aparaturnya, kita cintai TNI Polri-nya, kita cintai tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, tokoh rakyatnya, agar kita, kalaupun mereka ada kesalahan, kita ada upaya untuk bisa mengarahkan dengan baik, ngasih masukan dan lain sebagainya, tanpa harus melakukan sesuatu yang justru merugikan, mencemarkan nama baik kita, negara Republik Indonesia. Mungkin saya dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya secara pribadi dan umumnya, mungkin untuk para bapak, para ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pira?